Yang pertama ya kamu ngomong trauma itu ya, Mm-mm. trauma itu apa tuh yo gitu ya. Itu pertama itu pertama. Tapi gini ya, ini aku bicara bahwa kenapa yang namanya psikolog dan psikiater itu masa sampai sekarang masih suka ngomong trauma-trauma itu gitu ya. Trauma masa lalu lah, trauma ya lelah ya pelajarannya itu, diajarinya itu kok gitu ya. Jadi ini psikolog sama psikiater lah, dia mereka itu membicarakan itu sesuai dengan pada saat yang namanya mereka mendapatkan pelajaran itu. Ya, enggak apa-apa memang begitu itu ya. Jadi ya, misalkan eh, ngomong psikolog ya, kita ngomong bahasa psikologi itu bicara mengenai trauma masa lalu, luka batin lah apa gitu ya. Luka batin itu lopo gitu ya. Luka batin, batin ini luka. Batin itu sing sebelandi sing luka-lukae modele kaya apa gitu. Tapi gini, saya bisa paham kalau yang berbicara itu psikolog atau psikiater yang dalam pelajarannya sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang ada yang namanya teknik-teknik yang namanya untuk psikoanalisa, teknik apa namanya mengajak orang berbicara. Itu penting juga gitu ya dalam artian dalam prakteknya psikolog dan psikiater itu memang memerlukan ngomongnya pasien itu. Kalau pasiennya bisu, mutisem, dia nggak bisa menyimpulkan apa-apa itu. Nggak bisa menyimpulkan apa-apa gitu. Itu dulu ada apa namanya pasien waktu aku masih koskap itu koskap itu istilah Surabaya itu ya. Koskap itu istilah Surabaya. Kalau di luar Surabaya itu ngomongnya koas itu ya, koas. Koskap itu dulu ya, dulu tahun 80-an itu kalau bilang koskap atau DM gitu ya. DM itu dokter muda itu DM. Kok waktu saya koskap di bagian psikiatri itu, bagian itu pasien-pasien itu kadang-kadang ngerjain kita itu. Pasien itu ngerjain kita. Dia tahu lah itu kalau jengkel ya, benci atau mangkel sama koskapnya atau DM-nya itu, dia pada saat dijadikan pasien untuk ujian, mereka bisu, diem gitu. Diem, jadi kita itu tidak bisa mendiagnosa, kelabakan gitu ya. Tapi pasien-pasien itu mereka itu tidak kehilangan apa? Tidak kehilangan kecerdasan ngakali gitu, enggak apa namanya, enggak kehilangan. Saya punya pasien waktu itu ada pasien. Ini ceritanya, ini aku cerita sedikit waktu aku Ya. koskap hari pertama, hari pertama. Karena aku itu pindah dari hari pertama itu pindah dari penyakit dalam koskap dari penyakit dalam ke psikiatri. Nah, di penyakit dalam itu karena habis jaga harus laporan gitu. Jadi pagi-pagi yang seharusnya kita sudah ketemu dengan kepala pendidik apa namanya koordinator pendidikannya itu saya telat. Aku telat gitu. Telat itu nyari tempatnya di mana tempat pertemuan itu. Tempat pertemuan itu di mana itu. Aku tolak karena semua udah masuk itu ya. Semua udah masuk di mana. Terus ada perempuan itu ya, perempuan masih muda, cantik itu cantik. Sewean tapi yang di bawah itu pakai sewek itu jari gitu. Yang di atas baju biasa, yang di bawah itu jari. Kelihatannya dia ya biasa-biasa saja. Terus tanya, golek golek koncone ya DM ya, cari temannya ya DM. Lah aku ya langsung, eh, oh iya Mbak di mana? Sudah masuk DM. Sampai nanti dimarahi sama Stella. Karena dokter Stella yang di dalam. Wah ini gitu ya. Nah kan waktu itu aku penasaran ini siapa ini orang ini gitu. Tak tanya itu. Lah sampean ini siapa gitu. Aku bidadari. Wah pasien ini. Ini pasien ini. Lah ngaku bidadari gitu ya. Ngaku bidadari. Bidadari. Iya, widodari aku gitu. Oh, pasien ini, pasien itu. Tapi kan aku masih bingung ya cari terus itu.
Iya pasien aku. Aku ini bidodari. Oh bidodari. Sambil aku nyari-nyari tempatnya itu. Lah jenenge sapa Mbak itu? Nawang Wulan gitu ya. Kuwi Nawang Wulan gitu ya. Nawang Wulan. Terus lho aku Joko Tarub ngono. Loh, sampean Joko Tarub. Langsung dicium aku diambung gitu. Wah, dicium, nyiumnya mangap gitu. Jadi kena mulut, kena pipi, mangap. Wah, Kokop, gitu. Waduh, kokop, oh ya dikokop gitu. kokop, Dok. Dicium, oh, melayu aku. Waduh, digeragoti, wong gendeng aku. Ngono. Ya itu, oh dicium aku. Lah dia nanya, aku Nawang Wulan. Oh, ya aku Joko Tarub. Oh, loh Joko Tarub. Langsung dicium. Aku melayu. Dia ingat terus, dikejar aku itu. Aku dikejar, jadi dia tuh mau ngerjain aku terus gitu. Aku tahu, aku mau dikerjain gitu. Itu jadi pasien psikosa dalam hal ini ya waktu itu psikosa, dia tidak kehilangan cara ngerjain gitu ya. Enggak itu. Dia aku mandi itu ya kan aku jaga mandi itu digedor-gedor, dor. Sopo iki? Aku itu ya, aku kenal namanya itu. Ada apa gitu? Aku ikut, aku melu aja seno. Terus aku bengok-bengok. Aku lihat itu ngeluarin kepalaku. Di mana-mana itu ya, yang ada itu Joko Tarub ngintip Nawang Wulan. Nawang Wulan ngapain ngintip Joko Tarub gitu. Oh iya gitu. Nah, nah ini ya pasien ini pinter, cerdas loh. Anak ini cerdas. Nah, pada saat dia tuh jengkel gitu kalau dipakai sebagai ujian, dia bisu. Yang tadinya cerewet dia bisu gitu ya. Ya bukan aku yang ujian, temanku yang ujian. Terus kemudian selesai ujian itu tak tanya. Lapo ditanya kok tadi diem aja. Biar cek kapok biar nggak bisa mendiagnosa. Lo ngerti dia itu. Dia itu ngerti gitu. Dia itu pasien kawaan lah itu. Sampai aku keluar dari bagian itu dia masih dirawat di situ karena belum sembuh itu. Ini contoh ya. Nah, maksudnya itu menggali ya, menggali apa yang ada di benaknya atau apa yang menjadi pola pikirnya itu penting untuk mendiagnosa gitu ya, penting untuk mendiagnosa. Nah, untuk mendiagnosa itu penting. Lah, sekarang makanya lama itu ada yang namanya psikoanalisa. Psikoanalisa wong diajak ngomong ngalor ngidul. Ya bukan ngalor ngidul, ada poin-poin yang harus dibicarakan pada sesi psikoanalisa. Nah, yang perlu dicatat, psikoanalisa itu dikembangkan dari teorinya Freud gitu. Freud. Mbah. Gitu. Mbah Mbah Freud itu ya. Nah, Mbah Freud itu. Nah, Sigmund Freud. Nah, apakah Sigmund Freud itu berjasa? Iya. Berjasa bagi siapa? Bagi psikolog dan psikiater. Loh iya gitu. Psikolog dan psikiater. Kenapa? Ya karena yang namanya psikoanalisnya Freud itu ya disusun atas filsafatnya Freud. Freud itu menyimpulkan segala sesuatu itu dari perenungan, dari filsafat, bukan atas bukti gitu. Yang pertama, ya waktu itu orang belum ada yang tahu cara kerjanya otak seperti apa itu ya. Cara kerjanya otak seperti apa orang nggak tahu itu. Yang ada adalah ya itu apa namanya apa orang ngomong apa terus kita mengira-ngira kesimpulannya apa gitu ya. Itu adalah zaman itu ya. Itu betul Sigmund Freud itu betul-betul merenung gitu. Merenung, mikir gitu. Misalkan kan sekarang gini, pertanyaannya kenapa kebanyakan laki-laki suka perempuan, kebanyakan perempuan suka laki-laki gitu. Dan itu yang namanya Freud itu melakukan jumping conclusion. Kalau ada laki-laki senang laki-laki, berarti sakit gitu. Itu Sigmund Freud itu. Sigmund Freud itu liberal dalam segala hal kecuali dalam urusan seks gitu. Kenapa? Lah ya wajar karena semua teori Freud itu didasarkan atas dikotomi itu dikotomi seksual laki-laki dan perempuan. Misalnya, kenapa perempuan itu kok seneng laki-laki? Karena perempuan itu benci sama ibunya itu. Benci dia
itu sama ibunya. Kenapa benci? Karena ibunya itu menguasai bapaknya. Lo ngarang. Itu ngarang, 100% ngarang itu. Tapi itu dipegang hampir 100 tahun. Dan sekarang masih banyak itu yang pegang itu ya. Jadi laki-laki itu, perempuan itu akhirnya seneng laki-laki karena dia benci sama ibunya gitu. Dan sejak lahir perempuan itu cemburu sama laki-laki. Iri, kenapa? Laki-laki punya penis, aku kok enggak? Loh, gitu. Loh, itu ngarang itu, siapa namanya? Freud itu ngarang yang namanya penis infi itu. Iri akan punya penis itu. Jadi perilaku perempuan, perilaku laki-laki itu didasarkan atas dikotomi jenis kelamin tadi itu. Makanya Sigmund Freud itu tidak kenal jenis kelamin intersex, itu nggak kenal. Yang ada ya laki-laki sama perempuan itu ya. Itu Sigmund Freud. Nah, biologi kemudian reveal atau mengungkap bahwa jenis kelamin itu tidak dua gitu ya. Jenis kelamin itu ya seperti hitam, bukan seperti hitam dan putih, tapi seperti abu-abu gitu. Abu-abu antara hitam dan putih, spektrumnya luas itu. Ada yang namanya ada yang namanya intersex itu. Nah, Freud ini tapi ya yang namanya ilmunya Freud ini jadi pegangan lama, jadi ada manfaatnya itu. Manfaatnya apa lu ya? Dipakai cari duit lah untuk psikolog dan psikiater, dan itu dipakai pegangan untuk menolong orang yang sakit jiwa. Waktu itu mereka itu menganggap yang namanya jiwa itu adalah bagian yang terpisah dari yang namanya tubuh ini gitu ya, raga gitu ya. Itu yang namanya, itu yang namanya filsafat Freud, psikoanalisa. Nah, psikoanalisa sendiri itu ya, ini mumpung aku mau menceritakan betapa absurdnya ya psikoanalisa itu. Psikoanalisa itu sendiri dikembangkan Freud karena dia menemui kendala pada pendapat awalnya gitu. Jadi Sigmund Freud itu sebetulnya dosen anatomi dia itu. Dia itu dosen anatomi ya, anatomi. Terus kemudian dia itu di zaman itu ya, zaman sebelum Freud itu, zaman sebelum Sigmund Freud itu ada yang namanya histeria. Histeria itu kalau dalam bahasa psikologi dan psikiatri sekarang itu reaksi konversi itu. Dia itu histeria, jerit-jerit perempuan, jerit-jerit terus pingsan, kejang-kejang gitu ya. Tapi itu nggak apa-apa. Itu sebetulnya ya meremnya itu rapat, buka matanya nggak bisa. Itu namanya histeria. Nah, histeria dinamakan histeria karena waktu itu orang-orang Eropa, dokter-dokter Eropa, orang-orang Eropa atau psikolog Eropa itu menganggap ini hanya terjadi pada perempuan, maka dikasih nama histeria gitu. Tahu kan histeria? Histeria itu histero, kalau kamu tahu histero itu rahim itu, uterus itu rahim, histero gitu ya, histeria. Jadi dokter-dokter zaman sebelum Freud itu berkesimpulan perempuan-perempuan yang histeria itu yang histeria itu hanya terjadi pada perempuan, dan perempuan itu yang masalahnya adalah pada rahimnya, pada uterusnya, pada histeronya itu, ya. Makanya kesimpulannya berarti uterusnya atau rahimnya panas alias anget. Makanya kalau itu netizen itu, rahimku anget tuh, kamu itu histeria, no ya, rahimku anget gitu ya. Itu histeria. Nah, kesimpulannya rahimnya panas supaya adem dialiri air. Jadi kalau ada orang histeria waktu itu dipegangi, dipekangkang, no, terus kemudian di vaginanya dialiri air dingin supaya uterusnya anget gitu. Yang anget tadi supaya uterusnya dingin, histerianya nggak ada. Lah, kesimpulan ini ya kesimpulan ngarang juga itu ya. Itu
berkesimpulan ngarang gitu. Nah, Freud itu meragukan, menyangsikan kesimpulan atau diagnosa atau kesimpulan dokter-dokter waktu itu gitu ya. Itu. Bagi dia ini mesti ada sesuatu loh ya, itu ya, sesuatu yang ini. Nah, kemudian Sigmund Freud itu dengar-dengar ada teknik yang namanya hipnotis itu ya. Akhirnya dia memburu jagoan dokter yang bukan dokter jagoan hipnotis itu ya di luar negerinya dia gitu. Nah, setelah belajar hipnotis dia yakin banget bahwa yang namanya histeria itu bisa disembuhkan dengan hipnotis gitu ya. Dia yakin banget itu. Nah, keyakinan juga tidak ada buktinya gitu. Itu dia meyakini itu tanpa bukti apapun gitu. Setelah dia belajar 1 tahun belajar hipnotis itu, belajar hipnotis ya kayak uya-kuya gitu ya, berapa ahli hipnotis gitu ya. Dia pulang terus kemudian dia mempraktekkan hipnotis itu. Sampai dia itu terus kemudian dimusuhi oleh teman-temannya termasuk oleh dekan dan rektornya. Dilarang dia ngajar, dilarang praktek di rumah sakitnya. Tapi ya, dia pantang menyerah, dia itu buka praktek di rumahnya sendiri itu. Di rumahnya itu. Ya, itu. Nah, itu terus kemudian dia menghipnotis pasien-pasien itu gitu. Nah, dalam tekniknya menghipnotis itu kan dia ketemu gini ya, tatap mata saya gitu ya gitu. Tatap mata saya gitu kan, seperti itu orang hipnotis gitu. Nah, dia menemui kendala. Dia ini flamboyan orangnya ya, brewok, ganteng, tinggi, gede gitu, kaya raya gitu ya. Status sosialnya tinggi gitu ya itu. Jadi banyak pasien-pasiennya dia yang jatuh cinta gitu. Nah, ini dia menemui kendala. Ini wadah, ini repot. Ini gimana caranya ini? Akhirnya dia menemukan cara. Gimana kalau pasiennya tidak menghadap aku? Pasiennya mungkur gitu. Jadi pasiennya membelakangi Sigmund Freud. Pasiennya menghadap sana, Sigmund Freud di belakangnya sambil nanya-nanya. Nah, itu makanya itu yang namanya. Itu awalnya psikosa. Nah, teori tentang dikotomi itu, loh dia itu menggali dari mimpinya pasien. Coba. Jadi mimpinya pasien itu mimpi apa dicatat, terus disimpulkan lah sama yang namanya Sigmund Freud ini. Jadilah psikoanalisa itu. Itu dipegang lama oleh dokter-dokter gitu ya. Ya itu untung SKF nggak cabul. Kata siapa? Sigmund Freud itu cabul. Loh, Sigmund Freud itu cabul sampai dia itu dapat julukan si cabul itu, orang tua yang cabul itu ya. Iya, dia itu dapat julukan si cabul itu, siapa namanya Freud itu. Ini ada yang untung Sigmund Freud nggak cabul. Lah kata siapa itu? Sigmund Freud itu dijuluki si cabul itu. Gitu ya. Nah, akhirnya Sigmund Freud itu menafsirkan mimpi gitu, menafsirkan mimpi. Psikoanalisa itu menafsirkan mimpi. Mimpi ditafsirkan, bedanya adalah tafsir mimpinya Freud itu tentang mimpinya orang itu merupakan gambaran dari masa lalunya gitu ya itu. Kalau Ibnu Sirin kan beda. Kalau Ibnu Sirin itu menafsirkan mimpi itu, mimpi adalah gambaran masa depan itu. Tapi sama-sama menafsirkannya gitu ya. Nah, itu menafsirkan, sama-sama menafsirkan. Nah, ilmu apa namanya? Ilmunya Sigmund Freud itu dipegang banyak orang, ribuan orang ya. Ribuan orang itu ya. Ribuan orang dalam hal ini psikolog dan psikiater supaya mereka punya pegangan gitu. Mereka punya pegangan. Jadi ya mereka bukan hanya histeria gitu ya, bipolar, depresi, semua itu dipegang secara yang namanya psikoanalisis. Jadi orang depresi itu ini karena masa lalunya gitu ya. Karena dia tuh ditekan pada masa anak-anak, dia mengalami trauma pada anak-anak sehingga dia depresi gitu ya. Padahal yang namanya depresi itu kamu
Mbok kamu tuh dari kecil hidup enak, depresi ya depresi aja gitu ya. Bahkan kalau kalau apa namanya kondisimu itu istilahnya bagus, itu malah merugikan bagi orang depresi gitu. Ya kayak aku dulu gitu ya. Apa ini ya kekuranganku ini? Aku anaknya wong sugih lah, aku ini dokter, aku nggak kekurangan apa-apa. Wah, aku kok gini gitu. Itu malah merugikan itu, merugikan. Jadi kondisi-kondisi yang berlimpah itu advantage pada umumnya itu, privilege itu malah memberikan kerugian pada penderita-penderita depresi. Dan pada awal tahun 80 ya, awal 70-an akhir, ada seorang penderita bipolar yang meminum obat yang berbahan litium itu. Bipolarnya hilang sama sekali gitu. Ya, gitu. Bipolarnya itu hilang. Setelah dia mengikuti sesi psikoanalisa 20 tahun tanpa hasil itu. Ya. Itu. Lah mendadak aja lah, apa artinya psikoanalisa? Oh, menelan preparat litium langsung orang bisa bagus gitu ya. Sejak saat itu yang namanya obat-obat antidepresan awal 80-an itu terus akhirnya kita makin paham. Lah ya gini ya, yang sebenarnya yang namanya mental itu adalah hasil kerja otak kita gitu ya. Mulai paham orang itu awal 80-an itu. Wih, iki ini apa masa togok ini minum litium lah perasamu litium iku baterai apa nih ngawur ae iki ngawur ae ya padha ae kalau makan zinc itu ZN zinc itu lah apa sampean kating gragoti apa jenenge kanopine karport ya ndak gitu kalau kita itu bilang preparat zinc itu ya dikit bukan lantas makan zinc gitu gragoti apa jenenge kanopinya karport ya enggak itu ya. Nah, itu yang namanya awal-awal tahun 80-an itu akhirnya orang dokter-dokter saintis dalam hal ini dapatkan sedikit lengkap tentang yang namanya mental health gitu ya, kesehatan mental. Jadi sebetulnya bukan kesehatan jiwa karena jiwa itu enggak ada, yang ada ya mental gitu ya. Kesehatan mental itu adalah bagian dari cara kerja otak kita gitu. Nah, kalau dulu orang bilang bahwa yang punya jiwa itu cuman apa namanya manusia binatang enggak. Lah kata siapa? Lah obat-obat jiwamu ya, obat-obat sakit jiwamu itu dicobakan ke binatang kok. Setelah binatang bekerja baru dicoba manusia. Itu kan menggambarkan bahwa cara kerjanya itu ya sama tubuh kita dengan tubuhnya binatang. Wong percobaannya pada binatang gitu ya. Binatang selain manusia itu. Nah, itu. Nah, yang namanya trauma itu khas psikoanalisa gitu ya. Psikoanalisa itu. Misalnya itu ya, yang menderita depresi itu loh, orang anaknya orang kaya dari kecil kecukupan bahkan dia itu tidak pernah loh dia itu dikasarin oleh siapapun ya dia depresi ya depresi aja gitu. Ayo kamu mau ngomong apa itu ngomong trauma nih trauma lambe musuh ya gitu itu lah mana trauma dia lo aku tuh nggak menderita trauma apapun gitu ya. Ya, aku paham, saya psikolog, psikiater mencoba menggali trauma apa yang ada di masa laluku gitu. Lah, aku menjalani semua itu dengan kesenangan gitu, seneng gitu ya. Misalnya akhirnya ya aku itu istilahnya dieksploitasi karena aku hafal Al-Qur'an, tapi aku ngerjain balik gitu. Trauma apa gitu. Aku tuh enggak pernah merasa ditekan guruku kalau ngerjain guru tiap hari gitu ya itu. Ya, mamaku juga galak, tapi mamaku lebih ku kerjain tiap hari daripada dia marah-marah gitu ya. Jadi marah-marahnya memang sengaja. Jadi kalau aku dibilang trauma masa lalu, trauma apa? Aku nggak punya trauma gitu. Nggak ada. Luka batin apa? Nggak ada. Aku punya luka batin itu gitu ya itu. Gitu. Apa? Nggak ada gitu. Jadi orang itu bingung melihat itu. Nah, tapi ya zaman itu psikolog dan psikiater itu kan ya berpegang pada ya tadi psikoanalisanya.
Wah, aku sampai capek aku ikut sesi psikoanalisa. Ngomong berat iki yo, kudu tak tapuk ae lambene wong iki yo, suwe kok ngomong. Tapi lah aku iki yo memang cari pertolongan. Ya artinya aku paham aku depresi gitu ya. Paham itu ya, paham. Aku itu lulus dokter kok ya. Aku paham gitu ya. Paham gitu. Aku harus cari ahlinya itu. Ahlinya ya psikolog sama psikiater. Tapi ini kok nggak cocok, dia itu ngomong gitu ya. Ngomong apa tuh ya orang-orang itu. Ngomong sampai sebetulnya waktu aku ngikuti sesi psikoanalisa itu, iki kudu tak sawat sandal lah iki sing takon-takon iki kakean takon wong iki aku. Lah ya tapi mereka kan memerlukan itu. Jadi aku itu ada posisi dilema kalau aku ini enggak datang itu salah karena aku memerlukan advice dari ahlinya, tapi datang itu kok nggak cocok sih gitu ya itu, nggak cocok gitu. Nah setelah makin lama makin paham cara kerja otak, memahami neuroscience gitu ya, ya memang yang namanya berbicara, let's talk gitu ya. Seorang depresi berbicara itu penting gitu. Ngomong aja lah, itu penting gitu. Lah persoalannya kalau psikoanalisa kamu tuh ditanya macam-macam. Ikut jengkelin banget gitu. Tapi itu sebagai pegangan. Iya pegangan psikolog dan psikiater itu. Nah yang lebih jengkelin lagi bukan psikolog, bukan psikiater, tapi itu apa namanya itu motivatoran motivacot sing gak karu-karuan itu ya. Kocang koceng itu, ngerti apa kocang koceng itu ya. Dikasut kok ngerti-ngerti oh dia ndak paham ilmunya, dia nggak pernah belajar itu ya. Ngomong sak karep-karepe, luka batin lah, terus kemudian apa trauma masa lalu lah gitu. Sekarang itu misalkan ada yang tanya, misalkan pelecehan seksual gitu ya. Pelecehan seksual itu yang seperti apa itu? Nggak ada misalkan. Kalau kemudian, kalau misalnya pelecehan hampir semua orang dilecehkan kok. Hampir semua orang dilecehkan. Pernah dilecehkan. Apakah semua terus mengalami gangguan? Enggak itu. Ini pelecehan seksual itu bagian dari kehidupan kita. Kalau dulu tuh nggak apa-apa gitu tuh wajar. Paling ya ibunya ngomong itu, sudah lain-lain jangan dekat-dekat orang itu gitu. Kalau sekarang wah bisa panjang ceritanya gitu. Nah itu makanya itu. Nah sekarang kalau psikolog, psikiater ngomong begitu, ya masih nggak apa-apa itu. Tapi ini bukan psikolog, bukan psikiater, ngomong luka batin lah ya. Oh pemane? Trauma masa lalu lah gitu. Gitu. Trauma masa lalu yang mana gitu. Misal kalau kita ngomong memang trauma masa lalu, trauma dia ditekan oleh gurunya. Lah tanya itu, gurunya punya berapa murid itu. Berapa murid itu. Terus yang begitu berapa? Kalau begitu cuma 2 ya kebetulan aja, yang lain nggak apa-apa kok gitu. Kalau pikirannya waras itu ya itu. Pikirannya waras itu. Gurunya melecehkan seksual, dia semua muridnya dilecehin sama dia kok gitu. Terus yang gila cuma 2, itu kebetulan aja, bukan gara-gara gurunya gitu. Ya cuman pada saat pada saat digali, dia itu waktu kecil pernah dilecehkan. Loh yang dilecehkan ratusan orang, yang gila cuma 1 gitu. Ya, yang terganggu mentalnya cuma 1, ya kebetulan aja gitu. Bahwa itu merupakan masa lalunya dia, iya itu. Apakah itu penyebab? Enggak itu. Bukan itu. Bahwa loh kalau aku ini aku merasa dilecehkan itu ya banyak juga sih gitu. Banyak juga dilecehkan dalam artian gini ya. Anak Savant sindrom dan autis itu kan yang satu sering dibully gitu ya, rentan dibully dan rentan dieksploitasi gitu. Lah kalau aku ya dieksploitasi ya bisa-bisa. Siapa yang mengeksploitasi? Lah keluargaku, mamaku gitu ya. Disuruh ngaji gitu ya, ditepui. Jengkel banget aku saat ini ngaji ditepui. Wah, pusing ngono ya. Ngaji ditepui. Itu lapor itu. Jengkel aku dulu itu ya. Tapi itu bagian dari kehidupan sehari-hariku, dan itu seringkali aku malah tak gawe-gawe membuat orang lain marah gitu ya, orang jengkel, orang ketawa gitu. Jadi ya aku nggak
pernah merasa punya trauma. Disimpulkan sama psikiaterku itu. Berarti kamu itu punya trauma. Trauma apa? Gondolmu trauma. Aku tuh nggak pernah merasa itu menekan batinku tuh nggak pernah. Lah mereka itu, orang-orang itu menyimpulkan memaksa. Ini loh yang membuat kamu depresi. Lu lah jengkel ya gitu itu. Ya waktu itu ya tahun 80-an. Ya, tahun 80-an itu dokter itu jarang nggak tahu itu, jarang yang tahu yang namanya depresi itu apa gitu. Yang namanya depresi itu kamu punya kayak apa namanya luka batin, luka opo. Kalau melukai batin orang, iya aku ini, aku nggak punya luka gitu. Lah kalau aku melukai perasaan orang setiap hari, perasaan aku biyen yo. Ya meskipun nggak sengaja, tanpa didesain, terus akhirnya kecelakaan lah. Aku itu bikin orang lain marah gitu ya. Sampai ya guruku itu kan ya nggak ada lah, guru yang nggak marah sama aku tuh nggak ada gitu ya. SD, SMP, SMA itu semua marah. Aku waktu SMA itu sudah paham sih. Ini kayaknya yang bermasalah ini aku loh. Kenapa? Semua orang itu marah sama aku itu. Tapi masalahnya apa ya? Aku nggak ngerti gitu. Itu ya. Jadi ngomong luka batin itu kudu tak tapuk iku lambene ngomong luka batin lah. Apa namanya? Apa tuh ya gitu. Ya itu jengkel gitu karena itu tidak cocok dengan yang aku alami. Gini loh, aku itu mengalami sendiri. Terus kemudian waktu itu ya tahun 86 itu ya, waktu 86 itu aku baca banyak buku ya, baca banyak buku tentang orang-orang yang depresi. Winston Churchill lah, terus kemudian Abraham Lincoln lah, Marilyn Monroe lah, itu orang-orang depresi semua. Tidak ada kesamaan di situ, gitu ya. Banyak perbedaannya, gitu. Yang misalnya apa namanya Abraham Lincoln itu tidak pernah tersenyum, tidak ada tersenyum, gitu. Dia itu sedih sepanjang hidupnya. Tidak ada senyum, tidak ada kegembiraan dalam hidupnya. Itu. Bahkan sampai yang namanya Abraham Lincoln itu nulis itu, di bukunya. Itu. Kalau seandainya kesedihanku itu dibagikan dengan sama rata ke seluruh orang di dunia, maka tidak ada orang tersenyum di dunia. Loh, itu dia menggambarkan betapa sedihnya dia itu luar biasa. Gitu. Tapi kalau kita melihat orang-orang depresi yang lain seperti Marilyn Monroe, ketawa ketiwi, cengar-cengir gitu ya, itu guyang-guyu lah gitu ya. Jadi banyak orang yang depresi itu gembira dan sekarang kita paham bahwa orang depresi itu bisa gembira dan depresi pada saat yang sama. Gitu. Ya, itu. Nah terus luka batinnya nang di wong gembira kok. No, tapi mereka itu mencoba menggali, mencari pada suatu titik kita itu ditekan itu sebagai luka batin. Dia itu mengambil kesimpulan jumping gitu ya. Melompat jumping conclusion bahwa itu loh kejadian itu yang membuat kamu gitu. Itu. Bayangin aja. Oh ya berarti kamu itu depresi gara-gara kamu dulu itu disuruh ngaji tiap hari. Loh, apa itu ya? Itu kan jumping conclusion itu. Itu adalah karena kamu tidak nyaman dengan ngaji. Tak bilangin, aku itu ngaji dengan sukarela gitu. Enggak ada, aku itu menikmati gitu ya. Menghafal Quran itu menikmati gitu ya. Membuli artinya itu juga menikmati gitu ya. Ngece-ngece itu juga menikmati, tidak ada gitu, tidak ada aku merasa tertekan ditekan menghafal Al-Qur'an itu. Enggak itu. Ya memang zaman dulu itu memang atau orang anak ngapalin Al-Qur'an itu yang jaga itu pakai rujine sepeda itu. Ya, jeruji sepeda itu nek salah ditutup tangannya tok ngono. Lah tapi semua orang digituin memang itu gak aku tok itu ya itu. Ya, enggak aku bukan hanya aku saja, semua yang ditutui gitu. Lah kalau yang ditutui 100 orang yang depresi 1, loh, ya nggak bisa dipakai. Kalau misalnya sing ditutui itu 100 wong yang depresi 90, ya bener. Berarti ditutui tangan itu mengakibatkan depresi gitu. Ya itu. Jadi pada saat itu aku jengkel gara-gara yang namanya disebut luka batin dan
Dan trauma tadi yang nggak cocok loh, aku tuh tidak merasa. Dan dia ngotot bahwa itu persoalannya gitu. Kamu harus damai dengan dirimu. Lambemu kapan aku tuh pernah bertengkar dengan diriku, kok aku tuh mbok suruh damai itu loh gitu ya. Kamu harus damai dengan dirimu. Wong iki yo suwe-suwe tak lakban lambene. Cuman lah wong jene psikiater sama psikolog ya, maksud aku kating lakban lambene nang tempat praktek lah iso dadi perkara polisi gitu ya itu.